Baik, terima kasih. Di sini saya Christina Natalia Simarmata dengan NIM 122331119. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tim Game Turnamen atau TGT terhadap hasil pembelajaran IPAS di kelas 5 SD 101771 Tembung. Yang berlatar belakang yaitu pembelajaran merupakan upaya untuk membelajarkan siswa bagaimana di dalam prosesnya terdapat kegiatan memilih, menetapkan dan mengembangkan metode atau mencapai hasil pembelajaran yang diinginkan. Mengajar bukan hanya sebagai pemberi ilmu pengetahuan semata, melainkan agar siswa tersebut mampu mengekspresikan dirinya sesuai dengan potensi serta bakat yang dimilikinya, sehingga siswa tersebut mampu mengerti akan dirinya sendiri. Di dalam kelas, kita seringkali terlihat menjumpai bahwa guru sangat menguasai materi dengan baik, bahkan menyampaikan kepada siswa juga sudah cukup baik pula, akan tetapi tidak dalam mode pembelajaran tertentu dan menjadikan kondisi yang tidak menyenangkan dan membosankan bagi siswa dan didik, sehingga hasil belajar yang diperoleh siswa rendah dan menjadikan siswa tidak menguasai materi pembelajaran tersebut. Permasalahan di atas diharapkan dapat diatasi dengan salah satu cara, yaitu dapat mengkolaborasi model pembelajaran yang bisa digunakan dengan model yang dapat meningkatkan kreativitas siswa dengan menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, menyenangkan, maka dapat meningkatkan partisipasi dan hasil belajar siswa. Selain itu, mode pembelajaran dapat digunakan adalah mode pembelajaran kooperatif tim game turnamen. Selanjutnya, identifikasi masalah. Yang pertama itu hasil belajar IPAS peserta didik belum mencapai hasil yang maksimal. Yang kedua itu hasil bervariasinya mode pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu peserta didik kurang termotivasi dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, batas permasalahan. Dalam penelitian ini, penelitian hanya akan membahas tentang pengaruh model pembelajaran kooperatif tim game turnamen atau TGT terhadap hasil belajar IPAS pada kelas 5 di SD 101771 Tembung. Selanjutnya, rumusan masalah yang pertama itu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif tim game turnamen atau TGT pada mata pelajaran IPAS di kelas 5. Yang kedua, bagaimana hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran IPAS dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tim game turnamen. Yang ketiga itu bagaimana pengaruh model pembelajaran kooperatif tim game turnamen terhadap hasil pembelajaran siswa. Selanjutnya, tujuan penelitian yang pertama itu untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif tim game turnamen pada mata pembelajaran IPAS di kelas 5. Yang kedua itu untuk mengetahui hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran IPAS dengan menggunakan mode pembelajaran kooperatif tim game turnamen. Yang ketiga itu untuk mengetahui pengaruh mode pembelajaran kooperatif tim game turnamen atau TGT terhadap hasil belajar siswa. Selanjutnya, manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat penelitian teoritis. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk dijadikan referensi dan dapat menjadikan solusi kepada peneliti dalam mengembangkan model pembelajaran khususnya untuk mata pembelajaran IPAS, sehingga penelitian dapat menerapkan model pembelajaran yang lebih bervariasi kepada para siswa. Selanjutnya, manfaat praktis. Yang pertama itu bagi siswa, peneliti ini dapat memberikan pengalaman belajar yang bervariasi dan menarik, serta mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, bagi guru, penelitian ini dapat memberikan informasi dalam pemilihan alternatif mode pembelajaran yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Yang ketiga itu bagi sekolah. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai solusi alternatif dan masalah pembelajaran dalam meningkatkan hasil belajar siswa. Yang keempat itu bagi peneliti. Peneliti ini dapat dijadikan sebagai sebuah ilmu dan pengalaman untuk mengembangkan wawasan mengenai mode pembelajaran dan pemahaman peneliti mengenai model pembelajaran tim game turnamen atau TGT juga semakin luas. Selanjutnya, tinjauan pustaka, kajian teoritis.
Mode pembelajaran kooperatif. Mode pembelajaran kooperatif pembelajaran mempunyai arti kerjasama dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Salomon, mode pembelajaran kooperatif adalah mode pembelajaran yang melibatkan siswa untuk belajar dan kerjasama secara kolaboratif dalam kelompok kecil yang terdiri dari hingga 6 orang dengan struktur kelompok yang heterogen. Selanjutnya, menurut Davidson dan Kroll menyatakan bahwa cooperative learning diartikan sebagai kegiatan yang berlangsung dalam lingkungan belajar sehingga siswa dalam kelompok kecil saling berbagi ide-ide dan bekerja secara kolaboratif dan menyelesaikan tugas akademik. Selanjutnya, pengertian Team Game Turnamen atau TGT. Mode pembelajaran TGT merupakan mode pembelajaran yang mengajar siswa belajar sambil bermain. Mode pembelajaran tim game turnamen ini merupakan model yang mudah untuk diterapkan di dalam pembelajaran. Yang diterapkan model ini menekatkan kepada aktifan dan kerjasama siswa. Menurut Mahardi menyatakan bahwa model pembelajaran TGT ini digunakan dalam turnamen akademik siswa ini akan bersaing sebagai wakil timnya melawan anggota tim lainnya. Selanjutnya, kerangka berpikir. Mata pembelajaran IPAS merupakan ilmu pengetahuan yang mengkaji tentang makhluk hidup dan benda mati di dalam semesta, serta menguji kehidupan manusia sebagai individu sekaligus sebagai makhluk sosial yang berinteraksi dengan lingkungannya. Mata pelajaran IPAS ini diterapkan di sekolah sesuai dengan peraturan kurikulum. Secara umum, kualitas pembelajaran IPAS kelas 5 belum mencapai hasil yang optimal. Hal ini disebabkan oleh faktor guru dan siswa. Pada saat pembelajaran, peserta didik masih kurang antusias dalam pembelajaran sehingga motivasi dan pemahaman peserta didik itu kurang dan materi ini diajarkan dalam pendidikan juga belum optimal dan hasil belajar siswa menjadi rendah. Hipotesis penelitiannya, HO tidak mendapatkan pengaruh yang signifikan antara mode pembelajaran kooperatif tim game turnamen atau TGT terhadap hasil belajar siswa pada mata pembelajaran IPAS di kelas 5 SD 101771 Tembung. HA terdapat pengaruh yang signifikan antara model pembelajaran kooperatif tim game turnamen atau TGT terhadap model hasil pembelajaran siswa pada mata pelajaran IPAS di kelas 5 SDN 101771 Tembung. Jadi HO-nya ditolak, HA-nya diterima. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama itu jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode kuantitatif karena data yang akan diolah dan digunakan berupa angka-angka. Selanjutnya, spesifikasi penelitian. Tempat dilakukannya penelitian ini adalah di SD Negeri 101771 Tembung, bertempat di Jalan Pasar 3 Tembung, Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Waktu pelaksanaan penelitian dilakukan pada semester genap 2025. Selanjutnya, populasi dan sampel. Populasi penelitian dalam peneliti ini populasinya adalah siswa kelas 5 SD Negeri 101771 Tembung yang berjumlah 65 orang. Yang selanjutnya, sampelnya, pengambilan sampel dalam pembelajaran ini adalah teknik probability sampling. Sampling adalah cara pengambilan sampel yang semua objek dan elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih oleh sampel. Pada penelitian ini, sampel digunakan adalah kelas 5 yang berjumlah 65 orang. Selanjutnya, variabel penelitian. Yang pertama itu variabel bebas. Variabel bebas adalah mode pembelajaran kooperatif tim TGT. Selanjutnya, variabel kedua itu variabel terikat. Variabel terikat Y adalah hasil belajar IPAS. Selanjutnya, instrumen penelitian. Yang pertama itu tes. Tes yang diberikan adalah berupa tes pilihan ganda yang dituangkan dalam lembar soal yang harus dikerjakan oleh seluruh kelas eksperimen dan kelas kontrol. Tes yang digunakan pada awal pembelajaran sebelum peserta didik mendapatkan materi atau pretest, dan akhirnya pembelajaran setelah peserta didik yang mendapatkan materi
kata postes. Selanjutnya dokumentasi. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data kemudian ditelaah. Menurut Sugiono, dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk gambar, tulisan, arsipan yang berupa laporan serta keterangan yang mendukung penelitian. Selanjutnya teknik analisis data. Yang pertama itu teknik analisis hasil belajar. Yang kedua itu uji normalitas. Yang ketiga itu uji homogenitas. Yang keempat itu uji hipotesis. Baik, sekian presentasi proposal dari saya. Terima kasih.